Satu. Presiden Stand Up Indo ini cenderung menghindar ketika diajak berkonten, kecuali mungkin untuk kontennya dia sendiri kali ya, kan dia juga suka kayak apa sih, gerebek rumah atau apa gitu. Kayak kemarin waktu itu Stand Up Indo tuh sebenarnya gua ajak untuk ngobrol di apa kayak workshop pecahkan live gitu, tapi dia nyodorin wapresnya, bukan dia sendiri. Nggak mau. Kenapa sih lu nggak mau, Ajis? Ya biar Erwin juga dikenal aja mas. Kalau gue sih gitu pengennya. Oh, takutnya Erwin disangka menghilang seperti Wapres RI ya? Waduh. Bukan gue yang ngomong ya. Gue yang ngomong Pak. emang. Iya udah, bener. Aji sehat? Alhamdulillah. Mas Panji gimana kabarnya? Sehat Mas Panji? Alhamdulillah sehat, tapi Parno karena makin lama makin deket ini yang kena COVID. Awe Sorry Pak. kena, Bari kena, Denis kena. Sorry gua potong. Tolong agak di ini ya ngomongnya ya, agak sesuai fakta ya Mas. Kenapa emangnya? Parno kan Komtung, bukan di Comika. Oke? Sip ya. Thank you. Parno kan ada di Kompas TV juga. Hah? Oh, produser. Iya betul. Produser suci ya. Iya. Ajis doa ibu tapi aman, nggak ada keluarga dan teman dekat, nggak ada yang kena? Alhamdulillah sih sejauh teman dekat gue yang kena ya anak-anak komika juga kayak Awe, Iya. Jackie Bar. Itu doang sih, Boris. selebihnya masih ya, Boris, Gilbas. Cuman alhamdulillah udah selesai, maksudnya udah sembuh lah mereka. Iya. Aman. By the way, Sama terima kasih. anaknya Wendy Cagur sempat kena. Audrey. Udah sembuh Audi. tapi? Masih dalam pengobatan. Baru 3 hari ini. Kalau si Bari mah cari-cari gara-gara, naik motor, luntang-lantung, Purwokerto. Bener. Cuman buat nyamperin cewek doang itu, buset dah. Bener, cuman buat ngewe Mas, dia tuh. Waduh. Parah banget. Sama siapa kalau boleh tahu, Bar? Jis? Bari ngewe di Purwokerto. Iya. Sama Ubay. Waduh. Gue pikir lo mau ngeluarin nama sebenarnya. Oh, nggak boleh. Brokot. Oh, Brokot. Ajis, gimana rasanya memimpin Stand Up Indo di masa krisis? Kan kadang-kadang ya krisis itu yang kalau dalam kepresidenan sebuah negara, krisis itu yang jadi tantangan seorang pemimpin gitu. Banyak presiden kena krisisnya masing-masing. Pak SBY waktu itu tsunami dan segala macamnya. Lu gimana tuh? Lu ngejabat terus kena pandemi seperti ini? Ada ruginya, ada negatifnya, ada positifnya. Negatifnya ya banyak event-event kita yang akhirnya tertunda. Juga banyak teman-teman komika yang keuangannya merosot. Terutama gue sih ngeliatnya yang di daerah, maksudnya teman-teman di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa bahkan. Kita sempat kemarin bikin galang dana. Mas Panji juga bantu kemarin, terima kasih. Tapi positifnya jadi lebih terpacu buat bikin studio, karena ternyata ya memang kita harus beradaptasi kan, maksudnya semuanya serba online. Ya udahlah kita bikin studionya sekalian, jadi lebih terpacu gitu, udah nggak ada males-malesan lagi Mas. Dulu kan kayak ntar aja deh nyarinya, entar gitu. Sekarang kepacu banget, dan pada akhirnya udah dapet. Mudah-mudahan akhir bulan ini kita udah bisa mulai running program pertama di studio. Ini studio ini yang waktu itu pernah lu bilang jadi tempat anak-anak kalau mau bikin konten. Betul. Ya. Tapi juga lu niatkan untuk jadi tempat untuk bikin acara streaming. Betul. Keduanya. Tetap streaming dan konten. Bukan bedanya, maksudnya buat umum juga Mas. Cuman kalau untuk anak stand up Indo khususnya ya, free, mau ngapain aja kita ntar udah nyediain semuanya lah, udah nyediain tempatnya, alatnya, lampunya, bahkan ntar kalau perlu ada editor kita cariin editor ya. Untuk podcast juga kayak gitu, udah ada alat perekamnya segala macam kayak gitu. Tapi ntar kita sewain buat umum. Ya gue perhatiin pendekatan lu rada berbeda ya dengan presiden-presiden stand up Indo yang lain gitu. Presiden stand up Indo yang awal sampai yang terakhir sebelum lu tuh pendekatan komunitas aja gitu. Kalau sekarang lu berani
investasi untuk punya modal istilahnya modal usaha ya. Apa yang bikin lu mikir kayak gitu, Jis? Yang membuat lu kayaknya gue mau ngambil jalan yang berbeda deh. Karena ini juga udah muncul idenya sebelum pandemi kan sebenarnya setahu gue. Ya, kalau diulang dikit, dulu kan kita sempat yang ikutan lokal stand up day itu Mas, yang Mas Panji juga ikut. Dulu kan gue semangatnya dulu kita pembayarannya sama rata gitu dari yang senior sampai junior. Kecuali Sisanya nggak ada. Emang ada kecuali? Nggak ada. Oh ada ya? Oh ada ya? Nggak semuanya akhirnya rata. iya Nah, oke. fungsinya sisanya nanti mau kita pakai itu buat, tadinya kan gue mau bikin radio streaming. Cuman pas gue ngobrol sama teman-teman Ru Radio, ternyata radio streaming untungnya bahkan nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya udah bikin podcast, bikin YouTube-nya diaktifin lagi, terus kita bikin streaming. Karena menurut gue kalau tadi pertanyaannya pendekatannya beda, kalau dulu lebih ke komunitas, sekarang lebih berani. Karena gue rasa kita udah gede banget gitu Mas. Tahun ini aja udah nginjek tahun ke-10 gitu. Kalau kita cuman berkutat di situ-situ aja, kayaknya sayang banget gitu. Karena gue sih yakin banget sekarang tuh udah saatnya istilahnya brand, TV, apapun yang nyari kita, bukan kita lagi yang nyari mereka. Gue sih yakin akan itu sekarang. Jadi gue pengennya tuh udahlah keluar aja, ngapain sih nerima gratisan mulu, udahlah gitu. Ya. Ngomong-ngomong soal acara streaming, ini Ajis juga terlibat dalam acara Beat the Beat di comikacomedy.club. Itu adalah lelang jok kepada pembeli tertinggi. Jadi ada bidder, yaitu orang yang akan belanja, dan ada seller, yaitu yang akan ngejual beat. Bidder itu biasanya komika-komika senior yang mungkin butuh beat untuk corporate gig, mungkin emang pengen bantu teman-teman aja yang nggak ada duit, mungkin lagi mau nyiapin special. Kayak gue waktu itu ikutan Beat the Beat, belanja beat banyak banget kepake di keadaan kahar. Di sisi lain ada komika-komika yang sebenarnya beatnya bagus. Kalau kita open mic ya Ajis juga mungkin suka ngerasain. Kadang-kadang kita datang ke open mic, ngeliat yang open mic bagus tuh beatnya, tapi mungkin dianya deliverynya kurang. Terus mungkin dianya sendiri sebagai performer masih kurang. Akhirnya beatnya diem aja di situ karena kampret satu ini nggak dapat job. Sementara dia bisa jual beatnya, dibeli sama abang-abangannya pakai, dia juga mungkin agak rasa bangga dikit ya karena ternyata beat gue kepake juga sama senior gue. Berarti kalau gue fokus di tumbuh kembang karir gue, mungkin gue bisa juga. Nah si Beat the Beat ini 29 Januari 2021, acaranya 7:30 malam, yang bidernya adalah Abdel Ahrian, Ajis Doaibu, Ardi Terwanda, hostnya Rin Hermana, sellernya ada Diki Mangai, Ziyung, Fahri, Bulin, dan Mamu. Pada saat video ini naik, udah masuk pre-sale 2 dengan harga Rp125.000. Sekali lagi udah harga pre-sale 2, Rp125.000. Nah, balik lagi ke si Ajis. Jis, lu ketika lu ini udah boleh diumumin belum sih tempatnya di mana, Jis? Tempat open mic ya? Studionya? Iya. Oh udah, kita udah sempat nge-share juga persis di depannya Lounge 78, Open Mic Jakbar. Wah, di seberangnya? Yang biasa kita kalau bawa mobil atau kendaraan nih Mas, kalau udah penuh kita dioper ke sana parkirnya dekat Alfa. Sampingnya itu ada dokter gigi di bawahnya situ. Oh gitu. Situ, itu apa? Itu hitungannya ruko ya? Atau apa? Ruko. Hitungannya ruko. Hitungannya ruko. Oh, tempatnya enak bener itu. Tempatnya cukup rame. Kebagusan hitungannya ya? Kemanggisan. Kebangkitan maksud gue. Dong, kebagusan city ya. Iya. Nah, lu rencanakan, kalau gue nggak salah, gue ngeliat di tweetnya Stand Up Indo kalau nggak salah, pas tweetnya lu ya, selain ada studio, lu bilang ada kafe? Distro. Distro. Nah, itu jadi tempat merchandise yang dibikin sama Stand Up Indo atau anak-anak? Karena menurut gua ya, kaos-kaos komunitas tuh bagus-bagus loh, menurut gua. Nah itu, betul. Akan jadi tempat itu juga? Ya, keduanya. Jadi Stand Up Indo produksi merchandise, nanti Mas Panji juga kalau ada barang, kan kalau tour suka ada sisa atau gimana gitu kan, kita taruh di situ, kita perjualbelikan di situ, komunitas ngirimin barang segala macam. Karena kan dulu kan udah sempat mau ada itu Mas awarding kaos komunitas terbaik. Cuman akhirnya nanti deh dibikin, nanti nih kita bikin logo terbaik dulu aja buat
buat mancing, karena kan logo-logo komunitas tuh logonya sebenarnya logonya Stand Up Kompas TV, cuma diganti nama kota doang kan. Kalau logo bawahnya misalkan kota apa, Sampit atau apa gitu kan. Nah ini niatnya gue buat meinikan mereka lah, mengasah buat bikin logo baru. Nah nanti kita ada itunya juga sama tadi. Jadi tiga item yang akan dijual, merchandise-nya dari 4 merchandise-nya dari si Stand Up Indo, komunitas stand up setiap daerah, para komika-komika, dan juga para manajemen gitu. Manajemen komika kayak gitu. Iya. Siapapun silakan jual di sana. Gue kemarin baru aja dapat kiriman dari kaos komunitas stand up Indo Masisir. Tahu lo? Mesir, ya tahu. Betul. Itu kaos komunitasnya bagus banget karena bentuknya Sphinx. Bagus banget menurut gue. Terus juga menurut gue yang logo komunitasnya bagus tuh Bali. Bali bagus. Sama gue nggak tahu Bekasi, Aceh masih Mas, sama Bekasi. atau enggak. Hah? Enggak, Bekasi, Mas. Bekasi. Enggak terlalu biasa aja kalau Bekasi. Stand Up Indo Aceh tuh waktu itu gue nggak tahu sekarang masih sama atau enggak. Daun ganja, tapi daun ganjanya jadi kayak tangan yang lagi megang mikrofon. Bagus itu. Sangat ini banget ya. Sangat memancing BNN ya. Ya kan bilang aja daun singkong, susah amat. Iya. Emang orang ngomong, Aceh nggak boleh barusan. makan singkong. Boleh. Kalau orang nanya nih Jis, kalau orang nanya duitnya kemana? Jawabannya apa? Duit dari profit kan sebagai distro kan lo kan ada potongan distro, terus studio juga ada biaya sewa untuk yang umum, terus itu semua tuh jatuhnya kemana nanti duitnya? Ke uang kas kita bersama. Dan uang kasnya rencananya untuk nutupin biaya operasional studio, toko gitu ya? Yes, kalau kita tuh tinggal ini aja sebenarnya sih, kan kemarin alhamdulillah kita ada ratusan juta lah, keren banget lah Stand Up Indo lah, duitnya banyak banget. Ini tuh udah ketutup semua nih selama 2 tahun kontrak. Jadi kita tinggal bayar itu aja, maintenance-nya aja sih sebenarnya, dan kayaknya nggak terlalu besar karena dulu gue sempat nanya sama penghuni sebelumnya. Jadi sebelumnya itu Mas, itu studio band-nya ini anak-anak reggae di situ. Nah, gue tanya emang nggak terlalu besar juga. Jadi sebenarnya kita selama 2 tahun ke depan si tempat ini tuh mau ada jualan, mau ada yang nyewa apa enggak, aman hidupnya gitu sebenarnya. Cuman ya gue pengen ngehidupinnya dari sisi lain tadi. Jadi uang itu bisa masuk uang kas karena uang maintenance tuh emang udah ada sendiri gitu. Iya. Sama buat ini Mas, buat rencananya sih Mas ya, buat event-event stand up Indo, sama buat para stand up Indo daerah yang mau bikin stand up night yang belum punya modal, kita modalin gitu. Sama workshop segala macam, coaching klinik gitu. Iya. Kalau gue nggak salah, lu punya rencana waktu itu lu sempat ngumpulin manajer, lu sempat punya rencana yang kayak apa namanya ya, subsidi atau apa tuh yang subsidi komika, ya. Ya, untuk stand up night kan, karena niatnya kita pengen ngidupin stand up night. Tapi bisa dimaklumi rencana itu belum bisa jalan dulu karena pandemi. Nah, selain itu, pandemi ini menunda rencana apa aja yang tadinya Stand Up Indo punya? Kayak misalnya Stand Up Indo Award kemarin sempat ada. Apakah masih akan ada tahun ini? Ataukah nggak ada? Atau gimana? Dan ada rencana apa lagi? Ya, kalau Stand Up Indo Award kan harusnya kan Desember kemarin. Cuman udah sangat mustahil, padahal tuh lagi naik-naiknya banget kan, komika viral banyak banget. Tapi kita tunda, insya Allah sih nanti tahun ini. Gue sih pede, ya kita udah mulai oke lah di pertengahan tahun. Cuman kalau kegiatan yang menyentuh komunitas, salah satunya kan tadi tuh si stand up night itu, subsidi komika, sama yang paling penting itu kita mau bikin kemarin ini Mas, coaching klinik gitu. Jadi kemarin gue udah sempet minta tolong ke Gilbas sebagai pengisi materinya. Terus kita tujuan destinasi awalnya waktu itu adalah di bulan Maret sebenarnya ke Indonesia bagian timur. Di Papua sendiri itu banyak banget. Hampir setiap daerah itu udah ada, bahkan terbaru tuh mau dibikin di Biak yang pulaunya beda sendiri itu. Terus kita mau ke Ternate. Jadi waktu itu kita mau bikin istilahnya tour coaching klinik selama sebulan. Main di wilayah timur. Jadi Gilbas ke sana ngajarin semuanya segala macam, teori semuanya segala macam, terus nanti dari Erwin atau gua tadinya mau ke sana untuk ngobrolin masalah organisasinya biar kuat seperti apa, ngebahas ADART dan lain-lain. Karena kan kita baru udah resmi ya, sekarang kita masih secara Kementerian Hukum kita udah sah sebagai organisasi kan. Terus main di area timur dulu. Cuman pandemi di bulan Maret. Jadi itu tuh kita udah nyari tiket,
by the way ini semua uangnya itu dari Stand Up Indo, jadi komunitas sama sekali nggak keluar biaya. Ya mungkin keluar biayanya mereka nyiapin tempat sendiri gitu buat tempat ngobrol yang enak di mana sama peralatannya. Jadi semua tuh udah nandain tiket pesawat, udah mau bawa jilbas buat suntik malaria, segala macamnya ke daerah timur kan, karena kan katanya harus berapa minggu sebelum. Ya cuman pandemi, ya udah kita stop dulu. Sama Stand Up Fest, itu yang kita tunda. Ya. Kayak gitu. Saya lihat Anda ini ya, bergantung sekali kepada seorang Gilang Baskara. Workshop dia yang ngajarin, podcast dia juga yang ngisi. Apa jangan-jangan dia sebenarnya semacam Luhut, Binsar Panjaitan tapi di Stand Up Indo? Nah, itu bisa dua hal. Yang pertama benar yang Mas Panji bilang, dia adalah Luhut. Yang kedua adalah dia memang terlalu gampang untuk disuruh-suruh. Kayak gitu. Ngomong-ngomong podcast Stand Up Indo kenapa sempat lama berhenti ya? Gue dengerin selalu loh, dan ketika balik lagi gue dengerin lagi itu. Setiap episode gue dengerin. Kenapa? Tahu nggak kenapa gue dengerin? Kenapa? Karena kadang-kadang suka ada colongan promo comika.id, bagus, gue seneng. Nggak, tapi kenapa sempat berhenti? Waktu itu sempat, kalau nggak salah podcast Stand Up Indo tuh sempat ada variannya gitu. Jadi kayak ada yang kayak ada yang lain program gitu. Sendiri, betul. Iya, apa tuh? Kenapa tuh? Ya karena itu pandemi ini Mas, kan PSBB dan lain-lain, gue makanya open mic juga kita liburin. Gue nggak pengen di salah satu kegiatan kita jadi tempat penyebaran virus aja gitu. Maksud gue ya nanti dulu lah, makanya ntar di pas studio ini jadi protokolnya jelas, semuanya jelas. Nanti kita siapin apa namanya tuh alat-alat swab testnya, tapi dengan nakesnya juga ya, bukan dengan orang biasa. Jadi emang gue pengennya sih circle kita nih, karena kan circle kita udah mulai keganggu nih sama virus ini gitu ya. Gue pengennya kita ngejaga lah, karena takutnya nyebar kemana-mana. Kan banyak teman-teman juga yang masih tinggal sama orang tua gitu-gitu segala macam. Kita stop gara-gara itu sebenarnya, bukan karena hal lain. Dan memang ada kayak program-program yang apa subprogramnya gitu Mas, ada beberapa memang kita stop dulu. Nah kenapa Gilbas yang gue ajak buat podcast, karena dia kan ada pilihan tuh Adri atau Gilbas sebenarnya. Adri kan udah terlalu sibuk banget lah, maksudnya, dan secara umur juga gue minta tolongnya tuh nggak enak. Nah kalau Gilbas tuh masih cincai gitu, masih santai gitu. Bukan berarti Adri nggak santai, cuman Gilbas tuh lebih ini aja. Enggak, emang Adri nggak santai. Udah bilang aja Adri nggak santai. Santai dia mau ngasih duit, mau Stand Up Indo aman-aman. Emily mau ngasih duit. Bagus. Terus kenapa di Emily kalau mau dianggap sama komunitas emang harus ngasih duit ya? Iya. Kemarin dia ngasih Rodecaster untuk podcast seharga 7 juta. Diterima tuh sama Stand Up Indo? Pasti dong, diterima. Ngasih mic kayak punya lu 4 biji dia. Oh bagus. Comika doang nih, gue nggak tahu Comika ngasih apa. Mungkin nggak ada. Comika nggak peduli sama komunitas, sorry. Memang sih kelihatan. Enggak lah, kemarin Comika udah ngasih duit 70-an juta loh. Woi, by the way, apa namanya Ajis? Ketika tadi lu bilang Stand Up Indo pengennya open mic itu nggak jalan dulu, tapi lu tahu nggak ada komunitas yang udah mulai jalan? Nah, itu jadi kan kita ada grupnya. Memang pas udah sempet ada apa istilahnya pelonggaran, mereka nanya bagaimana nih, boleh open mic ya? Gue nanya protokol di daerah lu gimana? Kalau memang diperbolehkan dengan kapasitas terbatas silakan, tapi itu dilakukan untuk yang di luar Jabodetabek sih Mas. Kalau yang sepengawasan gue gitu, soalnya pada saat Solo open mic dan lain-lain open mic, Jabodetabek itu belum gitu. Nah untuk sekarang udah gue ingetin lagi kalau nggak boleh, karena terakhir tuh infonya kan kita PSBB gitu kan, Jakarta area gitu. Gitu sih Mas. Iya, gue bisa ngebayangin sih beberapa dari anak-anak ini bukan cuma mereka yang punya kebutuhan, beberapa tempat butuh mereka juga untuk menghidupi kembali open mic-nya mereka ya. Cuman semoga dilakukan dengan protokol yang sesuai lah supaya nggak jadi masalah. Karena gue ngomong sama siapa gue lupa, tapi gue bilang soalnya kalau lu ngotot nanti yang jelek tuh bukan cuman komunitas lu, tapi nama venue yang lu pakai gitu. Jadi nggak nguntungin semua orang gitu. Nah, tadi lu sempat ngomong bahwa sebagai komunitas dia sudah terdaftar di pemerintah. Ya apa sih? Gue lupa tadi lu ngomongnya apa. Kementerian Hukum dan HAM.
terdaftar sebagai komunitas? Sebutannya sih mereka organisasi, perkumpulan. Oh, perkumpulan. Ya. Memangnya dengan itu kira-kira apa keuntungannya dengan mendaftarkan itu? Ada keperluan tertentu kah yang membuat lu ngelakuin itu? Karena itu belum dilakuin sebelumnya kan? Ya, kita butuh untuk yang pertama punya rekening. Hmm. Terus untuk Rekening atas nama Stand Up organisasi Indo. berarti jadi ya? Betul. Jadi Oh kita iya, iya, lebih legit ya gitu ya. Terus? sejauh ini sih yang kita udah dapet tadi akta pengesahan, terus Hmm. kita udah dapet NPWP, kita udah dapet surat izin usaha, sama itu. Jadi satu terakhir nih kita ngejar rekening karena ketika kita kan Stand Up Indo juga sering banget kolaborasi sama brand-brand gitu, Mas. Nah, rata-rata brand-brand itu minta ini Stand Up Indo punya ini gak, hukum, kekuatan hukumnya apa, dasar hukumnya apa, dan yang lain gitu. Kadang kita sering bingung jawabnya dan untung ya masih bisa diolah aja gitu. Jadinya kontrak perorangan dan lain-lain kayak gitu sih. Intinya sih agar lebih agar lebih nyaman dalam administrasi dan birokrasi tertentu sih gitu sih, Mas. Yeah. Kalau untuk ngarepin dana sih kita enggak. Maksudnya kan ada tuh bantuan-bantuan dana gitu. Kita buat komunitas lain lah, komunitas apalah gitu, sepeda kecil lah atau apa gitu. Gue inget soalnya waktu awal-awal pandemi hampir semua industri itu karena gue suka dengerin podcast. Lu tahu podcastnya Eddie Kemot nggak? Podcast Eddie Kemot kan punya yang sama Aryan. Bukan sama Seringainya, kantornya dia apa sih namanya? namanya? Cerah Hati ya? Cerah Hati ya kan, agensi itu. Si Cerah Hati itu bikin kayak podcast soal apa yang mesti dilakuin sama industri-industri tertentu. Ada yang iklan, ada yang kuliner segala macam. Terus gue dengerin semuanya itu menanti janji pemerintah untuk ngasih paket-paket bantuan gitu. Tapi gue denger paket bantuannya itu ada sampai ke film, ada sampai ke industri panggung. Gue ragu komunitas stand up dapat karena udah pasti nggak ada kejelasan di mata pemerintah gitu. Jadi pasti kita nggak berharap bantuan dari pemerintah. Tapi di sisi lain yang butuh tetap ada. Nah di luar apa yang waktu itu kita pernah lakukan, ada galang dana, ada sumbangan dan segala macamnya. Sebenarnya saat ini kebutuhan untuk komika-komika yang terdampak sama pandemi masih tetap ada nggak sih? Masih tetap ada yang lu bantu nggak dari uang Stand Up Indo atau dari sumbangan yang lu kumpulin? Masih lu kasih? Itu masih ada nggak? Per November, alhamdulillah udah pada bisa survive sih, Mas. Jadi beberapa bulan sebelumnya ada beberapa yang kita bantu. Ada juga sistemnya yang japri dan lain-lain ada. Cuman kalau sekarang udah enggak, kayaknya udah mulai survive juga. Soalnya kita juga enggak terlalu ngarepin bantuannya pemerintah. Pemerintah tuh kayak nggak mungkin lah. Emang tuh aneh sih pemerintah Kongo nih, aneh banget sih, nggak akan ini. Pemerintah Kongo. Nggak akan lah, Kongo dan sekitarnya tuh nggak akan. Aman sih. Ngomong-ngomong Ajis, lu kan dari orang yang dengerin obrolan kita, mereka pasti bisa menilai gila nih Ajis nih komitmennya ke komunitas Stand Up Indo besar sekali. Biasanya datang dengan pengorbanan. Anda ini mungkin di benak orang adalah apa yang downside, gimana cara ngomongnya? Apa yang lu korbankan dari ngurus komunitas stand up ini? Apa yang jadi nggak bisa lu lakuin? Misalnya lu nggak tahu deh, banyak misalkan job jadi nggak seaktif dulu, lu mau ngerjain film jadi nggak bisa, misalnya apalah. Apa sih yang dikorbankan? Kalau gue sih sekarang kayak gue mengorbankan sebagian hidup gue di TV kayaknya. Karena kemarin gue sempat ada bersih tegang sama salah satu stasiun TV yang buat gue caranya udah nggak oke untuk masalah kolaborasi dengan Stand Up Indo dan daerah. Jadi gue kayak lumayan kencang kemarin dan gue rasa mereka udah naruh pagar sih, kayaknya gue nggak bakal ngoling Ajis sih ya, gue nggak apa-apa juga sih. Kalau TV mana nih yang berani ngomong gitu ke Ajis 2000, presiden ngomong kami? Ngomong sih enggak, cuman pasti ada, ya gue ngerasa aja karena udah abis itu beda ininya, ya gue sih nggak masalah. Karena ada beberapa tuh yang nganggap kita hanya, gue tuh nggak suka kayak gini ya Mas, gue tuh nggak suka kalau orang-orang nganggap kita komika dan Stand Up Indo itu hanya sebagai apa ya, kebutuhan maksudnya tidak dimanusiakan lah gitu Mas. Ayolah, ya masa mahal banget, ayolah, wah masa gini gitu gue nggak demen tuh.
Maksud gue bisnis ya bisnis. Lu kalau ngomongin bisnis, ayo kalau lu masih minta tolong, ya ntar aja deh. Karena gue juga kayak kalau minta tolong ke kalian atau stand up Indo minta tolong ke kalian juga, kayak kalian bakal nggak ngasih apa-apa gitu. Ya. Itu sih. Kalau masalah kerjaan mah enggak lah, gue nggak pernah. Aman karena gue sama Erwin juga saling ngisi. Gitu. Iya. Tapi kan maksud gue TV bukan cuma TV itu kan, masih ada TV-TV lain. Iya, masih banget. Iya. Itu menurut gue sih, nggak tahu mungkin abis ini dia ngomongin gue bilang enggak kok kemarin nggak apa-apa mungkin ya. Kita nggak tahu. Kehidupan seks bebas dikorbankan nggak? Sorry, gimana Mas? Agak kurang dengar. Studio 5 agak jauh nih sinyalnya, sorry. Iya. Soalnya kan sebagai presiden kan Anda harus jaga-jaga diri. Anda ada masalah seks, ada masalah cinta yang kebawa komunitasnya. Lu pernah kerasa nggak sih bahwa jadi presiden komunitas tuh membuat lu jadi mesti mawas diri, omongan mesti dijaga, nggak bisa sebiasanya karena nanti yang kebawa-bawa komunitas. Pernah kayak gitu nggak mikir? Iya, dari sebelum jadi ketua juga gitu. Karena gua ngelakuin apa, pasti ntar berdampak sama Mas Panji, Bang Radit, Mas Prakasa, Isman, Rian, pasti berdampak lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin enggak, pasti berdampak. Iya. Tapi berarti bukan hanya karena lu ngejabat sebagai presiden gitu ya? Emang udah dari lama lu? Enggak. Soalnya gue inget banget ini Ajis doa ibu ini. Aduh. Aduh, apa nih? Enggak, gue mau bilang bahwa di antara kami ini yang selalu apa ya istilahnya ya, paling berani lah konfrontasi gitu. Kalau lagi ada masalah tuh salah satunya tuh Ajis sama siapapun gitu, termasuk kayak misalnya gue kalau bahas ntar jadi kayak buka masalah. Ya nggak usah. Tapi maksud gue Ajis tuh berani gitu ngomong ke depan. Kalau misalnya ada yang kenapa ke arah anak-anak stand up atau komunitas segala macam, Ajis tuh pasang badan di depan. Emang dari dulu seperti itu. Emang abang-abangan. Dari dulu udah kelihatan dia mau jadi presiden dia. Dan khasnya presiden, sebelum waktunya dia ngejabat, dia ditanya, lu mau jadi presiden? Gak mau, gue gak mau. Persis kayak Barack Obama, kayak Jokowi sama tuh. Tiba-tiba jadi presiden juga. Sekarang masalah lu tahu nggak apa, Jis? Gue pernah bilang kayaknya sama anak-anak, masalah lu tuh apa? Masalah lu tuh adalah standar yang lu ciptakan sebagai seorang presiden berkaitan dengan siapa yang akan menggantikan lu. Lu turun jabatan kapan? 5 tahun lagi. Nah, emang berapa tahun periodenya? Jadi kemarin udah gue ubah. Gue udah ngomong ke Koko, kan Koko Ernest kan pengawas nih, Mas. Jadi gue ngomong, gue mau curhat gini. Yang harusnya 2 tahun 1 periode, gue bikin 1 periode 5 tahun. Tapi gue cuma ngambil 1 periode aja. Kenapa? Kata dia. Karena gue ngerasa dalam 2 tahun kayaknya nggak akan cukup untuk membangun sesuatu. Gue bilang gitu. Akhirnya kebukti. Kita setahun kemarin pandemi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi gue bilang izin ke Ernest. Cuman gue ini satu periode aja sih kok. Maksud gue biar fokus aja. Jadi kita udah ada RT baru tuh 5 tahun jabatannya. Kayak presiden negara Kongo, ya, presiden negara Kongo. Gitu. Jadi lu sendiri memberi komitmen mau ngejabat ini selama 5 tahun, Jis? Iya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena lu nggak saking inginnya apa yang jadi visi lu terwujud. Sebegitu inginnya. Iya. Sehingga lu bilang udahlah gue aja yang megang, gue nggak gitu yakin kalau ganti presiden yang gue cita-citakan bakal kejadian gitu. Ya ada 2 alasan. Yang pertama benar kata Mas Panji, biar fokus ya Mas. Yang kedua, gue rencana sih paling lama 2 tahun lagi gue nikah. Jadi gue pengen aja ada karangan bunga selamat menikah presiden stand up Indo gitu sih. Sama siapa Jis? Lu bukannya waktu itu putus yang lu patah hati banget nangis-nangis? Itu udah lama banget itu. Enggak lama-lama banget lah. Siapa? Hah? Aduh. Belum tahu Mas. Gue rencana aja. Kan gue masih ada target sampai 4 tahun kan lagi nih. Tapi bener lu nangis waktu putus waktu itu? Sorry, bagaimana Mas Panji? Waktu itu lu nangis beneran waktu putus? Kok lu ada gerakan mulut tapi nggak ada suara ya? Mas Panji. Aduh Ajis. Lucu sekali Ajis. Next slide. Nggak ada next slide. Gue tadinya mau ngebahas ini tweet-tweetnya lu. Tweet-tweetnya lu tuh soalnya suka kocak-kocak tuh. Salah satunya yang waktu itu, ini dia yang mau gue tanya.
Lu tuh sama Gilbas tuh ngapain sih itu yang mention reply-replyan dengan apa namanya, apa Template. sih? Coba jelasin sama gua apa yang lu lakukan dengan Gilbas. Jadi sebenarnya dulu gue udah sering bercanda sama dia, main-main perang template, Mas. Terus kemarin pas banget kan dia lagi ngomong masalah SIM dan lain-lain. Nah, gue reply aja dengan cara yang lu sempat nanya juga tuh, lu nanya sopankah begitu siapa sih itu kan, lu sempat nanya di Twitter. Iya, sopankah begitu? Itu dari mana? Cuman gue dibilang itu ada maling apa gitu di Facebook, di capture sama korbannya, terus ditulis sopankah begitu, udah gitu doang. Tapi mukanya lucu, jadi gue pakai aja. Terus, nah si Gilbas paham nih, nah, makanya gue senangnya sama Gilbas tuh beberapa kali kerja bareng kayak ya ini apa podcast, terus si workshop sama kita mau bikin sepatu. Gilbas juga tuh ininya yang ngurusin. Karena dia tuh ngerti apa yang mau gue omongin dan gue juga tahu dia ke arah mana. Jadi enak banget pas gue ngelempar itu dia ngebales dengan template juga udah terus-terusan. Cuman kita bikinnya santai, nggak usah terburu-buru aja. Ya maksud gue gue ngebayangin lu usaha mencari sebuah konflik di sebuah tempat untuk lu ambil sebagai template gitu. Iya betul. Kadang ini Mas, ada yang nge-DM aja, Bang ini ada template baru. Ada yang kayak gitu. Ikut Gue bantuin. pakai gitu-gitu. Ikut bantuin karena jadinya seru. Jadi orang kalau mau nyari template sekarang di situ. Oh Gitu. iya, bagus. Iseng-iseng. Gue akan pantau terus. Ngomong-ngomong soal mantau terus, itu tuh lu tuh nyamperin rumah-rumah orang tuh konten lu yang di itu YouTube ya? Ketemu. Iya betul. Iya. Yang paling sering muncul tuh di seliweran di depan gua tuh yang lu ke rumahnya Bintang Emon. Ada lagi Ya. Hifzi ya? Belum, baru Bintang Emon, terus ada Marcel, terus ada Viko, Keling, Pras, Arif Brata. Lucu juga ya. Jadi semua konten lu tuh nyamperin rumah orang? Ya, nyamperin rumah komika niatnya. Tapi banyak sih ntar umum juga ada. Cuma lagi ini dulu, lagi istirahat dulu, lagi apa PSBB gitu. Oh, kenapa pertimbangannya lu memutuskan konten lu bentuknya nyamperin rumah orang? Karena gue pengen ngasih lihat aja sih ke penonton, ke subscriber gue ya, yang gue namain Ketemuers. Jadi nama programnya Ketemu. Gue pengen ngasih tahu aja kalau ini mereka mah dulunya ya sama kayak lu semua yang nonton. Kadang-kadang malah nggak punya mimpi, nggak tahu mau ngapain. Kayak Bintang Emon tuh nggak tahu mau ngapain. Dia bulan puasa dia sahur dan buka dalam satu waktu yang sama gitu, malam jam 12 makan besar maksudnya ya. Kayak yang sama aja gue pengen ya ini sih buat menginspirasi sih niatnya mudah-mudahan karena gimana ya biar semua tahu lah kalau jadi stand up comedian tuh menjanjikan juga kalau lu tekuni dengan serius gitu. Karena kan ntar lu bakal kebuka sendiri gitu pemikirannya. Kayak Emon dia fokus di digital, Viko juga di digital segala macam, Marcel fokus. Jadi kayak gitu sih Mas, niatnya seperti itu niatnya. Emang Tadinya mau jadi program YouTube Stand Up Indo, cuman karena kayak gini kan udahlah bikin sendiri dulu lah. Stand Up Indo tuh ntar programnya ada gerbek open mic nanti. Ih keren. Jadi siapa yang sepi SP1 langsung, berarti lu nggak serius promosinya. Gitu-gitu nanti. Bagus. Tadi gue mau ngomongin, malah gue lupa lagi terlalu kasihkan. Lu lagi ngomongin soal YouTube lu sendiri. Kelupaan. Gilbas. Udah ya Gilbas. Enggak. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi gue penasaran tuh kayaknya sesuatu yang pengen banget gue sampein ke lu. Gue lupa apa. Kontennya rumah orang. Ini dia gue ingat. Orang-orang tahu nggak lu sebenarnya dulu berdebah FC tapi terus lu ditendang sama Fuad? Enggak, kalau itu nggak tahu, itu penting banget ya buat gue. Nggak apa-apa ini, soalnya penonton gue banyak yang fans Fuad soalnya. Enggak lah, nggak ada yang tahu. Lagian juga kan gara-gara waktu itu jarang main, terus Bang Fu juga WhatsApp, Jis abang kick dulu ya, biar fokus dulu yang lain. Ntar kalau main bilang abang, oh siap bang, aman. Cuman nggak pernah ketemu jadwalnya karena kan berdebah pagi. Kalau stand up Indo FC siang. Lalu kan juga gue ajakin. Mana ada? Setiap anak stand up Indo yang ikutan stand up Indo FC, gue tanya kenapa gue nggak pernah diajak. Nggak mungkin lah, orang gue udah nyiapin nomor punggung 10 kok, Jis Troy. Mana orang nomor punggung 10 di Pagedo di Tadit gue tahu.
Gua cut dia nanti, tenang aja. Aman. Aman, Mas. Dia aman. Enggak, gua Ada. enggak apa namanya? Gua mau ngasih tahu dulu, sebelum ada Gistelroy, ada Ajis Tuta. Gue pengen bilang itu tadi. Dulu di Bedebah FC, Ajis itu nomor 9 ya, Jis? Ya, Apa sih nomor? 2+7. Oh, 2+7 ya. Iya. 2+7. Tulisannya Ajis Tuta ya? Ajis Jersinya. 2000 masih belum. Oh, Pas kedua baru. Ajis 2000. Terus jersinya itu waktu itu suatu hari kami pernah lagi sparring, terus gue lihat, lah kaosnya Ajis tuh dipakai orang. Oh iya. Ajisnya, lu udah nggak megang jersey lu ya? Jersey lu udah dikasih ke Fuad ya? Enggak gue kasih. Waktu itu gara-gara gue nggak bisa ikut. Terus Bang Fu nanya di grup, siapa yang bisa minjemin jersey? Gue pinjemin. Kalau yang dibalikin mah kan si Awe yang balikin jersey. Iya betul. Itu masalah, itu cerita untuk kapan-kapan lagi aja itu. Itu cerita sendiri. Iya. Nah si Stand Up Indo FC, apa nama itu? Iya betul Mas. Stand Up Indo FC. Stand Up Indo FC gue perhatiin rutin ini ya, rutin sparring gue lihat-lihat ya. Ya, karena biar tempatnya dapet Mas. Susah tempat tuh, pandemi juga. Maksudnya tempatnya dapat apa? Serenia tuh full mulu kan tempatnya. Kita kan maunya tuh kalau nggak di situ di The Kings, pokoknya kita nggak mau yang lapangan jelek lah gitu. Nah, lapangan bagusnya itu biasanya udah di-book sama orang. Kalau mau kita join, akhirnya sparring gitu. Oh gitu. Itu lapangan Seven Aside ya? Ya, betul. Oh, oke kalau gitu. Betul. Nah, saat ini setahu gua Stand Up Indo tuh selain ada Stand Up Indo FC, ada Stand Up Indo Hoops, basket. Kayaknya bulu tangkis ada juga ya, Jis? Street badminton sih dulu waktu itu. Ini belum. Ini mau diseriusin, tinggal diobrolin aja sih sebenarnya. Oke kalau begitu. Ya dah. Baiklah, sebenarnya kalau ngobrol soal Stand Up Indo panjang banget, tapi dari obrolan ini akhirnya lu bisa ada bayangan Stand Up Indo bakal ngapain, rencananya seperti apa saja perubahan yang sudah terjadi. Dan kalau lu pengen nontonin Ajis di Beat the Beat, acaranya adalah 29 Januari, mulainya 19.30 waktu Indonesia Barat. Bidders-nya yang akan belanja beat adalah Abdel Ahrian, Ajis 2000, dan Ardi Terwanda. Yang jual ada beberapa, gue sebut namanya juga lu nggak akan kenal, percuma. Bulin, Mamu, Ziung, ya mana lu tahu. Ada Rin Hermana sebagai host. Harganya kita masuk presale 2 adalah Rp125.000. Beli tiketnya di comicacomedy.club mumpung masih presale 2. Ajis 2000, terima kasih sekali lagi. Sukses untuk Stand Up Indonya dan selamat menjalankan jabatan sampai genap 5 tahun lamanya. Thank you ya, Jis. Thank you, Mas. Thank you.